Teman-teman, meskipun Anda dan saya memiliki beberapa intrik pada hari kerja, tetapi hari ini, di hadapan keadilan, kita tidak boleh mundur setengah langkah. Kita harus percaya pada Lord Athena. 3 tahun tidak cukup, kita akan bertahan selama 3 tahun lagi. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan identitas yang Lord Athena tinggalkan untuk kita. Benar, kuil kebijaksanaan di kota Qinghui, bersama dengan orang percaya semuanya terinfeksi. Jika kita tidak bisa bertarung hari ini, Anda mungkin juga mencoba untuk bertarung. Kita bisa mati, tetapi informasi di sini harus diserahkan kepada Athena. Rakyat, jangan berkecil hati, semua orang harus berhati-hati saat bertarung. Melihat orang-orang yang naik di langit, mereka berdiri di depan mereka, dan waktu seolah kembali ke waktu ketika para sarjana itu berdiri di depan mereka puluhan ribu tahun yang lalu. Seolah-olah melalui berkali-kali, Athena melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu lagi. Meskipun hidup dan mati, ambisi bertahan selamanya. Athena menghela nafas dan berpartisipasi dalam pertempuran ini sebagai anak buku. Semua ulama tidak tahu bahwa pada saat ini, ada seseorang yang pernah menghormati mereka dan menggunakan metode mereka untuk membantu mereka. Ini semacam rasa hormat. Athena tidak ingin menodai rasa hormat. Dengan berlalunya waktu, Qin Yichen dan Diakon masih berdiri di halaman. Tetapi kali ini, wanita di depannya tidak lagi ganas dan malu seperti sebelumnya. Wanita itu hanya melirik halaman dan tiba-tiba berseru. Ah, bantu suamiku. Ada monster. Diakon itu tertegun sejenak, lalu bergegas maju, ingin memeluk kekasihnya. Tetapi tepat ketika dia berangkat, dia bergegas keluar beberapa langkah, dan tiba-tiba, ada rasa sakit yang menyengat di bahunya. Dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa orang yang malu itu bukan lagi seorang wanita, tetapi dia mengangkat tangannya, hanya mengangkat tangannya, perasaan lemah melanda, dan dia akan mengulurkan tangannya dengan susah payah. Cakar kering ditutupi dengan kotoran. Nyonya, ini aku. Diakon membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin berbicara, tetapi tenggorokannya tidak mampu mengatakan setengah kata. Suara Qin Yichen terdengar di benaknya. Ilusi Yayoi, ini adalah salah satu kemampuan orang percayaku. Istrimu hanya tubuh fana dan tidak bisa bertahan selama 3 tahun. Oleh karena itu, aku akan membiarkanmu menanggung rasa sakit ini, bahkan jika kamu bertukar identitas dalam hal ini. Ilusi, dengan tubuh Anda, tidak akan ada terlalu banyak masalah, tetapi Anda ingin sembuh. Itu tergantung pada apakah dia bersedia menyelamatkan Anda, yaitu menyelamatkan dirinya sendiri. Wajah Qin Yichen dingin. Pada saat ini, Qin Yichen telah berubah menjadi ilusi. Dia harus mempersiapkan dan menjaga banyak hal dengan sepenuh hati. Dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk mengontrol perkembangan kedua orang ini. Namamu Wei Lintian, kan? Tunggu dengan sabar. Bisakah dia menyelamatkan dirinya sendiri? Hanya itu yang bisa kau dan aku lakukan. Bukannya Qin Yichen ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi karena ini adalah masalah yang sangat penting apakah wanita ini bisa bertahan atau tidak. Meski terkikis oleh asap merah, ingatannya masih hidup. Selama dia pulih, Anda bisa tahu apa yang dia alami dan bagaimana orang-orang ini terinfeksi. Kemudian gunakan cara yang sesuai untuk mempersiapkan orang percaya dan orang biasa mereka sendiri untuk menghadapinya. Dan kemudian mempromosikannya lagi. Apakah Zeus mengadopsinya atau tidak? Untuk Qin Yichen, fondasinya stabil. Qin Yichen berubah pikiran untuk mempertahankan keberadaan ilusi ini. Dan pada saat yang sama meninggalkan kesadaran untuk mengamati situasi di sini. Selama keduanya diselamatkan, mereka akan dibebaskan. Lin Xuan baru saja berlari keluar dari halaman, berseru, dan tiba-tiba banyak orang berkumpul. Ini hanyalah hal-hal yang berasal dari ilusi, tetapi tindakan mereka tidak berada di bawah kendali Qin Yichen, karena ini cukup untuk mengubah nasib dan nasib orang-orang yang memasuki ilusi, dan ada banyak batasan, hanya Qin Yichen. Menjadi penonton tidak bisa membantu apa-apa. Dia bahkan tidak bisa mengirimkan suara ke Lin Xuan. Satu-satunya tempat yang dapat dianggap curang adalah ketika Qin Yichen membangun ilusi. Dia mengirim tiruannya sendiri yang tidak memiliki kekuatan dan hanya membawa ingatannya ke dalam ilusi. Anda tidak dapat memiliki kekuatan sama sekali. Jika tidak, ilusi ini akan runtuh dalam sekejap. Sangat disayangkan bahwa posisi klon ini tampaknya memiliki sedikit kesalahan di bawah pengoperasian aturan dunia. Butuh 2 atau 3 hari untuk klon tiba di sini. Qin Yichen terdiam. Sialan aturan dunia. Apa yang kamu lakukan dengan melemparkan tiruanku sejauh ini? Kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bisakah kamu masih mengangkat ilusi ini? Bahkan jika ilusi itu diangkat, itu adalah tempatku sendiri untuk menghancurkan diriku sendiri. Dan itu memiliki hubungan kentut denganmu. Qin Yichen juga terdiam. Di dunia fantasi apapun yang dibangun oleh orang lain, semua aturan dunia harus dibuat olehnya. Tetapi saat ini, aturan dunia ini tidak bertanggung jawab atas Qin Yichen. Selain itu, orang percaya yang menyadari kemampuan ini telah meninggal, yang merupakan pukulan fatal bagi Qin Yichen, dan tidak ada kemungkinan untuk mengembangkan kemampuan ini. Dengan pikiran,
Qin Yichen merasakan reaksi pertama dari aturan dunia. Kelahiran dunia manapun harus melalui proses seperti itu. Sampai mereka sendiri mendapat dukungan dari aturan dunia yang lengkap, mereka dapat bertahan selamanya. Sekarang Qin Yichen telah membuat dunia seperti itu dari udara tipis. Berbagai aturan dunia di dalamnya tidak lengkap. Jika Anda tidak melawan, dunia akan runtuh seketika di bawah pengaruh aturan dunia. Dalam ilusi, Lin Xuan berseru sepanjang jalan, dan melarikan diri langsung ke kuil, mencoba menemukan suaminya. Tetapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak melihat apa-apa, tetapi itu mengejutkan orang-orang percaya di kuil. Nyonya Lin, bisakah Anda menjelaskannya lebih jelas? Hantu macam apa? Anda dapat yakin bahwa dengan anggota kuil kami, tidak ada hantu yang menjadi lawan kami. Ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang melihat Deacon Wei Lintian? Seharusnya dia yang tidak menyukai hal-hal ini. Setelah beberapa saat berdiskusi, semua orang memutuskan untuk mengendalikan hal ini terlebih dahulu, dan kemudian Deacon Wei Lintian akan menangani masalah ini secara langsung. Para anggota kuil kebijaksanaan keluar dari halaman Diaken, dan ekspresi mereka berubah. Sial, jika para sarjana itu tahu tentang ini, mereka pasti akan mempublikasikannya, mengatakan bahwa ada monster di kuil kebijaksanaanku. Untungnya, cepat blokir, dan sementara para sarjana ini tidak ada di sini, semua orang harus bergerak lebih cepat. Sama seperti semua orang di kuil baru saja memblokir halaman, seorang sarjana berjalan melewati pintu. Oh, sayang sekali. Para anggota kuil menunjukkan senyum puas. Kalian semua tahu itu sangat disayangkan. Beberapa hal tidak bisa dikatakan begitu saja. Tidak, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Sarjana itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Sayangnya, ini masih terlambat. Saya melewatkan kesempatan lain. Kebiasaan saya tidur larut malam harus diubah. Sekelompok orang percaya mendengar banyak kebingungan di hati mereka. Apa yang telah terjadi?